Sanggar Pertolongan Pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita terbang. Sapi kegirangan ketika akhirnya balon udara yang mereka naiki semakin meninggi. Sapi, jangan goyang-goyang dong, kan sempit. Aku terjepit nih. Teriak Rara. Semakin lama, mereka sadar balon yang mereka naiki semakin rendah. Saat angin bertiup kencang, balon udara itu akhirnya terjatuh dengan suara berdebu di tengah padang rumput. Gugunnya belum. Aduh, kepalaku. Aduh, kakiku berdarah. Kata Rara hampir menangis. Gugun meringis memegang kepalanya yang memar karena terbentur. Panas. Mehmet memegang tangannya yang memerah. Rupanya saat jatuh dia terkena api dari balon. Wah, lihat, hidung Apit berdarah. Teriak Mimi kaget. Astaghfirullah. Everyone stay calm. Don't panic. Astagfirullah. Tenang semuanya. Jangan panik. Bunda, tolong bawa ke sini kotak obat dari Bunda. Kata sapi. Dengan sigap, sapi membuka kotak obat, dikeluarkannya es batu, kain kasa, dan obat luka. Astaghfirullah. Everyone stay calm. Don't panic. Horse, please bring us the medicine from Mother, says Cow. Quickly, Cow opens the medicine box. He takes out some ice, bandages, and medicine for wounds. Rara, tolong bersihkan luka Rara dengan air bersih ya. Rara, please clean your wound with fresh water. Mimi, bantu Rara menekan pelan lukanya biar pendarahannya berhenti. Setelah itu kita balut luka Rara dengan kain kasa setelah ditetesi obat luka. Sapi dengan sigap memberikan instruksi. Mimi, help Rara put pressure on her wound to stop the bleeding. After that, we'll put some medicine on the wound And then apply a bandage. Cow barks out the instructions. Kuda mengambil es batu dan menempelkannya di kepala Gugun yang terbentur. Es batu akan mengurangi memar dan benjol di bekas benturan, juga mengurangi rasa sakit. Tidak perlu menekan atau memijit luka benturan karena
ya, Gugun, kata kuda. Horse takes the ice and places it on Gugun's head. Ice will help with bumps and bruises and also make it hurt less. You shouldn't press on or massage a bruise because it can lead to scarring. Here, take the ice, Gugun, says Horse. Sapi mengambil bekal air minum Abid dan menyiramkannya ke luka bakar Memet. Kemudian, kain kasa basah ditempelkan di luka bakar itu. Memet, kalau sudah mulai merasa enak, oleskan madu ini di lukanya ya. Nanti baru dibungkus dengan kasa bersih. Lanjut sapi. Cow takes Abid's leftover drinking water and pours it on Mehmed's burned arm. Then a wet bandage is placed over the burn. Mehmed, when it starts to feel better, put some of this honey on it. Then put a clean bandage on it, says Cow. Abid masih duduk sesuai arahan sapi sambil mengompres hidungnya. Alhamdulillah, mimisan Abid sudah berhenti. Kalau kita mimisan, sebaiknya justru jangan tidur terlentang. Karena aliran darah ke hidung bisa semakin deras. Sebaiknya tetap duduk sambil sedikit membungkuk dan bernafas lewat mulut. Jelas sapi. Abid sits according to Cow's instructions and puts pressure on his nose. Alhamdulillah, Abid's bloody nose has stopped. If you have a bloody nose, you shouldn't lay down because the blood will flow faster. It's better to sit and lean forward a bit, breathing through your mouth, explains Cow. Sapi dan kuda betul-betul sibuk mengurus teman-temannya. Abid dan semua temannya hanya bengong karena tidak menyangka sapi dan kuda sedemikian hebat dan pintar. Cow and Horse are busy looking after everyone's injuries. Abid and his friends look on in amazement because they had no idea how knowledgeable Cow and Horse are. Semua berterima kasih pada sapi dan kuda. yang hebat itu Bunda Fatma. Karena Bunda yang mengajari bagaimana merawat luka. Kata kuda. Ternyata baru kali ini ilmu dari Bunda benar-benar bermanfaat. Alhamdulillah. Kata sapi tersipu-sipu. Everyone thanks Cow and Horse. The one to thank is Mother Fatma. She's the one who taught us how to treat wounds, says Horse. Actually, this is the first time we've used what she taught us. Alhamdulillah, says Horse, a little embarrassed. Alhamdulillahirabbil alamin. Catatan untuk ayah dan bunda. Bunda dan ayah, pernahkah kita mengalami anak kita pulang sambil menangis karena terjatuh saat bermain ayunan dengan teman-temannya? Sementara ada anak yang lain yang hanya meringis kesakitan sambil mengusap luka pada tubuhnya dan kemudian bermain lagi seperti biasa. Inilah perbedaan sikap yang sangat ditentukan oleh sejauh mana kita mengenalkan agar anak kita mampu menyesuaikan diri dan bertahan terhadap masalah. Dalam dunia pendidikan, kita mengenal istilah life skill. Menurut Stephen J. Denish,
Dari Life Skills Center Virginia Commonwealth University, life skills adalah suatu keterampilan hidup yang membantu kita untuk sukses di beragam lingkungan di mana kita hidup, seperti sekolah, di rumah, dan lingkungan sekitar. Menurut WHO, life skills adalah kemampuan untuk menyesuaikan diri dan berperilaku positif sehingga orang tersebut bisa menyesuaikan diri secara efektif terhadap tuntutan dan perubahan di kehidupannya sehari-hari. Life skills ada yang bersifat hard skills dan ada yang bersifat soft skills. Contoh life skills yang bersifat hard skills pada anak-anak adalah keterampilan tentang makanan, cara memilih makanan sehat, memilih bahan makanan yang dibeli, dan lain-lain. Keterampilan tentang uang, cara menggunakan uang, menabung, dan lain-lain. Keterampilan tentang pakaian, cara melipat pakaian, menyuci, menyetrika, dan lain sebagainya. Sedangkan contoh life skills yang bersifat soft skills pada anak diantaranya keterampilan mengatur waktu, keterampilan pada pertolongan pertama pada kecelakaan, dan situasi gawat lainnya. Buku ini mengajarkan anak-anak pada kasus-kasus kecelakaan kecil yang biasanya sehari-hari mereka hadapi seperti terbentur, terkena air panas, menghentikan darah saat mimisan, ataupun membersihkan luka. Hal lain yang juga perlu kita ajarkan pada anak balita adalah mengatasi tersedak, mengeluarkan air di dalam telinga saat berenang, ataupun saat terkilir. Bunda dan ayah, meskipun kita sudah memberikan banyak hal tentang pertolongan pertama, kewajiban kita tetap mengawasi saat anak-anak balita bermain, agar tidak perlu ada kejadian yang membutuhkan